Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita nggak hari ini? Ada. Kurang semangat nggak ya sih? Ulang lagi. Shalom semuanya. Shalom. Nah, puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita bakal ngapain sih, Kak? Ada yang tahu nggak kita di sini untuk bahas apa? Ada yang tahu nggak? Gak tahu. Nah, kita di sini untuk membahas Sola Gracia. Sebelum itu, bolehkah saya dan teman saya memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Hana. Perkenalkan, nama saya Alin. Kami dari SMP Negeri 13 Surabaya. Sebelum kita memasuki ibadah pondok kasih lebih dalam, marilah kita naikkan satu pujian yang akan dipimpin oleh Juan dan Ali. Juan dan Ali dipersilakan. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Untuk Bu Erna bisa membantu untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai untuk masuk dalam firman, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur jika Engkau masih memberi kesempatan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama mengikuti ibadah pondok kasih. Kiranya Tuhan sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami masing-masing sehingga kami dapat melakukan semua seturut dengan kehendak-Mu. Namun terlebih dulu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat menghadap kehadirat-Mu dengan penuh sukacita dan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bu Erna. Aduh, tadi tuh kayaknya masih kurang semangat ya. Semangat. Makanya kita harus naikkan satu pujian lagi. Ya, jadi bisa dibantu lagi untuk nyanyi pujian. Berikutnya, Kak Juan dan Kak Cila dipersilahkan.
kasih. Sebelum memasuki firman, kita undang Bu Erna untuk menyampaikan firman dan doa firman. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk dalam firman, kita baca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan diri kita, hati kita masing-masing. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadiran-Mu ya Bapa, mengucap terima kasih karena Engkau sudah membersamai kami, memberi kesempatan kami pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca tentang firman. Biarlah firman yang akan kami baca ini Tuhan dapat masuk di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, terkhusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tolong kuasai hati kami, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang Kamu sampaikan nanti semua seturut dengan kehendak-Mu dan bukan seturut dengan pikiran hamba sendiri. Namun biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara, biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya bersandar kepada-Mu saja, karena Engkau Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam anak-anak. Shalom. Ulang lagi. Salam anak-anak. Shalom. Oke. Puji Tuhan ya, kita berada di sini. Tuhan sudah berikan kesempatan, Tuhan berikan sesuatu yang baru untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita, ya. Kita baca di Efesus. Perjanjian lama apa perjanjian baru? Baru. Oke, perjanjian baru. Efesus 2 ayat ke-8 dan 9. Yang begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa menghidupi kita semua. Anak-anakku yang terkasih, saat ini ya kita bersama-sama di sini untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di mana pada saat ini firman yang kita baca diambil dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di dalam kitab ini ya, di Efesus ayat yang ke-8 dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Jadi anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini, ya saat ini mengatakan seperti itu. Jadi di sini keselamatan, ya, keselamatan itu bukan dari usaha kita, bukan dari karena kita sering berbuat baik atau kita sering pelayanan, kita tidak pernah bolong di dalam bersekolah minggu atau ke gereja, bukan. Ya, keselamatan itu adalah hadiah. Ya, oleh karena itu kalau kita ambil tema di sini, maka temanya di sini adalah sola gratia. Sola gratia itu adalah keselamatan, itu adalah anugerah Tuhan, hadiah Tuhan. Keselamatan didapat ya itu karena kasih Tuhan. Kenapa? Nah, karena Tuhan mengasihi kita.
Ya, karena kalau Tuhan tidak mengasihi kita, maka Tuhan tidak akan memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita. Apa anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Kalian ingat beberapa bulan yang lalu, ya, atau bulan Desember, Januari, kita sudah merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, karena kasihnya, sehingga ya Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk kita semua. Karena firman-Nya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini ya Tuhan sendiri datang ke dunia, ya, untuk apa? Untuk kita, karena itu adalah kasih-Nya untuk keselamatan yang diberikan pada manusia. Jadi anak-anak, di sini manusia pada dasarnya sudah berdosa. Tidak ada yang bisa untuk menebus, menghapus dosa itu. Walaupun kita sudah berbuat baik. Berbuat baik itu hanyalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk kita saja, bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi Yesus datang ke dunia untuk seluruh ciptaannya. Karena tadi firman-Nya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi lagi, tertulis di dalam kitab mana tadi? Yohanes 3 ayat 16, ya. Yohanes 3 ayat 16 seperti itu. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan juga tidak akan mengutus untuk datang ke dunia dalam rupa Yesus. Ya, apakah hadiah itu bisa hilang? Apakah hadiah itu bisa hilang? Bisa. Bagaimana? Ya, kalau kita tidak mau. Tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, keselamatan yang sudah diberikan, apakah bisa hilang? Bisa, kalau kita tidak mau menurut Tuhan. Kalau kita tidak percaya dengan Tuhan Yesus, ya, meskipun kalian sudah dibaptis, meskipun kalian sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak-Nya, maka keselamatan itu bisa hilang. Atau kita meninggalkan Tuhan Yesus, keselamatan itu hilang. Ya, nah, ayo kita bersama-sama di sini, karena kita sudah diberi hadiah. Bagaimana kita harus melaksanakan supaya hadiah itu tidak hilang? Ya, kita apa kan? Kita jaga keselamatan itu. Ya, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ya kita juga harus mengasihi Tuhan. Kita juga mengasihi sesama. Ya, seperti firman-Nya yang katakan di dalam Matius berapa yo? Matius
22 ayat 37 sampai 39. Hukum kasih, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, terus itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Sedangkan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang telah Tuhan berikan kepada kita. Juga ya, Tuhan katakan juga kalau kita sudah mengasihi sesama kita tidak boleh pilih-pilih. Ya, semua harus kita kasihi, siapapun itu. Bahkan firman-Nya mengatakan kasihilah musuhmu. Ya, kasihilah musuhmu. Lo angel bu? Ya, memang angel. Apalagi orang yang sudah bencek ya kan? Angel. Tapi kita sebagai manusia percaya, kita minta kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan. Ya, karena firman Tuhan juga katakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Ya, oleh karena itu, yuk, hadiah yang telah Tuhan berikan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, mari kita pelihara dengan baik, kita jaga dengan baik supaya tidak hilang keselamatan itu. Ya, contohnya, ya, kita tidak bisa, ya, kita mendapatkan hadiah kalau tidak dengan bersusah payah. Iya kan? Kan seperti itu. Kalau dapat hadiah harus bersusah payah. Nah, tapi ini Tuhan tidak. Ya, Tuhan berikan langsung kepada setiap orang. Tuhan berikan langsung kepada setiap orang keselamatan itu. Namun yang percaya kepadanya. Ya, jadi keselamatan itu tidak bisa dengan apa tadi anak-anak? Berbuat baik, dengan kekuatan kita, dengan kecakapan kita. Ya, keselamatan itu cuma hanya dari Tuhan. Berikutnya, ayat yang ke-9, ayat yang mendukung, itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, jadi dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi keselamatan itu bukan dari usahamu. Ya, itu memang benar-benar dari Tuhan. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau kita mau memelihara, mau menjaga keselamatan itu, ya kita harus melakukan firman Tuhan. Tidak hanya kita membaca, mendengarkan, namun kita harus sebagai pelaku firman, praktekkan firman itu dalam kehidupan kita, agar kita dapat hidup layak di hadapannya. Mari anak-anak, kalau kita tidak mulai sekarang, ya, yang dulu sudah kita lakukan hidup sampai naik dewe, ya, sekarang ayo kita harus mau diatur, mau menurut, ya,
Kita percaya, saya percaya, Roh Kudus selalu menyertai kita. Ya, anak-anakku, tidak hanya yang di sini saja, siapapun, ya siapapun, ya, yang senantiasa mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, dan selalu menjaga keselamatan itu, tentunya pasti akan mendapatkan keselamatan walaupun ya susah kita laksanakan firman itu. Namun percayalah, Tuhan akan memampukan kita di dalam setiap langkah hidup kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan mendengarkan tentang firman-Mu. Biar firman yang sudah kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja ya Bapa, namun Tuhan tolong kami untuk Engkau mampukan di dalam kehidupan kami sehingga kami dapat hidup layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bu Erna atas firman dan berkat yang telah diberikan. Kiranya bisa menjadi pedoman bagi kita. Untuk sebelum penutup, mari kita nyanyikan satu lagu. Ah
biarlah firman tersebut dapat menjadikan rema dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita terima berkat yang disampaikan melalui pelayan firman-Nya. Biarlah kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih sudah mengikuti ibadat pondok kasih ini. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati.